Gaya main timnas Indonesia di tangan Alex Pastoor siap menang dengan strategi berani. Alex Pastoor, pelatih baru timnas Indonesia, tidak ragu untuk membuka diri tentang filosofi permainan yang akan diterapkan. Dengan fokus pada kemenangan, ia menjelaskan bagaimana tim akan beradaptasi dengan berbagai situasi di lapangan. Apa yang membuat gaya bermain ini berbeda dari sebelumnya? Dalam video ini, kita akan mengeksplorasi pendekatan inovatif Pastoor dan bagaimana ia berencana membangun tim yang solid dan kompetitif. Jangan lewatkan kesempatan untuk mengetahui lebih dalam tentang visi dan misi pelatih yang ambisius ini. Hasil turnamen Mandiri U20 Challenge Series 2025, alhamdulillah Ragil cetak brace. Timnas U20 Indonesia pesta gol ke gawang India dengan skor 4-0. Siapa sajakah yang bikin gol? Dan apakah sudah cukup persiapan untuk tampil ke Piala Asia U20? Simak selengkapnya tentang penjelasan pertandingan tadi malam dan sudah sampai manakah kekuatan Timnas Indonesia U20 ini. Mengungkap isu keterlibatan buzzer, Shin Tae-yong di tengah sorotan media sosial ketika isu buzzer mencuat. Banyak yang penasaran tentang siapa yang berada di balik layar. Shin Tae-yong yang sebelumnya dipuji, kini menghadapi tantangan baru. Apakah dia benar-benar terlibat dalam permainan media sosial ini? Video ini akan mengungkap fakta-fakta menarik dan analisis mendalam tentang keterlibatan buzzer dalam mendukung atau menjatuhkan reputasi pelatih. Simak bagaimana dinamika ini dapat memengaruhi hubungan antara tim dan penggemar. Wonderkid Timnas Indonesia, bintang muda yang dilirik klub top Denmark sebelum Piala Asia U20 2025. Siapa yang tidak penasaran dengan talenta muda yang menarik perhatian klub-klub Eropa? Dalam video ini, kita akan membahas sosok Wonderkid Timnas Indonesia yang menjadi incaran klub top Denmark. Apa yang membuatnya begitu istimewa? Temukan potensi luar biasa yang dimiliki pemain ini menjelang Piala Asia U20 2025. PSSI tetapkan target tinggi. Timnas U20 Indonesia bertekad tampil gemilang di Piala Asia. Dalam sebuah pengumuman mengejutkan, PSSI menegaskan target ambisius bagi Timnas U20 Indonesia di Piala Asia 2025. Indra Syafri sebagai pelatih memiliki visi yang jelas untuk membawa tim ini ke level yang lebih tinggi. Dengan persaingan yang ketat, bagaimana mereka akan mempersiapkan diri menghadapi lawan-lawan tangguh? Video ini akan mengupas tuntas harapan dan tantangan yang dihadapi oleh Timnas U20. Saksikan bagaimana mereka berjuang untuk mewujudkan impian besar ini. Pelajaran berharga Jens Raven di Timnas U20 Indonesia, apa yang membuatnya berubah? Jens Raven yang baru saja menyelesaikan masa tugasnya di Timnas U20 Indonesia mengakui bahwa pengalaman tersebut telah mengubah cara pandangnya tentang sepak bola. Dalam perjalanan yang penuh liku, ia menemukan banyak pelajaran yang tidak hanya berhubungan dengan teknik, tetapi juga tentang kerjasama tim dan disiplin. Apa saja pelajaran yang paling berkesan bagi Raven? Dalam video ini, kita akan membahas bagaimana pengalaman di Timnas membentuk karakter dan keterampilan bermainnya. Temukan bagaimana perjalanan ini dapat menjadi inspirasi bagi pemain muda lainnya. Ragnar Oratmangoen sebut satu pemain Muslim paling disiplin di Timnas Indonesia, masuk daftar pemain lawan Australia.
Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Gaya main timnas Indonesia di tangan Alex Pastoor siap menang dengan strategi berani. Alex Pastoor, pelatih baru timnas Indonesia, tidak ragu untuk membuka diri tentang filosofi permainan yang akan diterapkan. Dengan fokus pada kemenangan, ia menjelaskan bagaimana tim akan beradaptasi dengan berbagai situasi di lapangan. Apa yang membuat gaya bermain ini berbeda dari sebelumnya? Dalam video ini, kita akan mengeksplorasi pendekatan inovatif Pastoor dan bagaimana ia berencana membangun tim yang solid dan kompetitif. Jangan lewatkan kesempatan untuk mengetahui lebih dalam tentang visi dan misi pelatih yang ambisius ini. Asisten pelatih timnas Indonesia Alex Pastoor buka-bukaan soal karakternya sebagai juru taktik. Pengakuan tersebut disampaikan saat mantan pelatih Almer City tersebut hadir di gelar wicara berjudul The Aftrap di salah satu stasiun televisi Belanda, Love Televisie. Pelatih 58 tahun tersebut menggambarkan dirinya sebagai ahli strategi yang fokus hanya untuk mengincar kemenangan. Untuk mencapai hal tersebut, Alex Pastoor harus memastikan bahwa para pemain siap untuk pendekatan yang akan dilakukannya. Tak hanya soal pemain, dirinya ingin memastikan bahwa klub siap beradaptasi dengan sistemnya. "Ya, saya selalu melihat diri saya sebagai ahli strategi," ujar asisten pelatih timnas Indonesia tersebut. "Saya pastinya ingin menang di hari Minggu. Tapi saya juga berpikir keputusan yang Anda ambil harus memiliki dasar yang kuat yang bisa diandalkan oleh para pemain atau bahkan seluruh klub. Jenis sepak bola yang saya suka tonton adalah sesuatu yang selalu saya coba terapkan dalam pelatihan saya. Anda bisa memberitahunya kepada para pemain, tetapi intinya adalah kamu harus melatihnya dan memastikan bahwa para pemain melakukannya," ujarnya. Mantan pelatih AZ Alkmaar tersebut mengaku bahwa dirinya hanya ingin timnya memenangkan banyak bola di kotak penalti lawan dan menjauhkan bola dari wilayah sendiri. Untuk mencapai semua itu, Alex Pastoor jelas mempertimbangkan banyak aspek, mulai dari kualitas tim sendiri hingga kondisi lawan terkini. "Ketika kami bermain, tentu saja tujuannya untuk menang. Tetapi kami juga ingin memenangkan sebanyak mungkin bola di kotak penalti dan sebisa mungkin lawan tidak melakukan hal serupa di kotak penalti kami," ujar Alex Pastoor. Kemudian Anda mendobraknya dan memikirkan bagaimana kita mencapai gaya permainan itu. Itu semuanya tergantung dari pemain yang tersedia, lawan yang dihadapi, kandang atau tandang, siapa pemain terbaik yang sesuai dengan taktik yang diinginkan lanjutnya. Alex Pastoor mengaku tak ragu jika harus menurunkan formasi dengan 9 pemain belakang andai bisa membawa 3 poin untuk tim sendiri. Namun dirinya juga menegaskan bahwa formasi 5 back tidak harus selalu bertahan. "Saya hanya fokus yang penting menang dan hanya mengincar kemenangan semata," ujar Pastoor. "Jika harus menurunkan formasi 9-0-1 untuk menang, saya akan melakukannya. Tapi itu hanya asumsi. Ya, jadi jangan berpikir jika main dengan formasi 5-3-2 itu adalah formasi untuk bertahan total, tetapi itu tergantung bagaimana caramu memainkannya," ujarnya. Alex Pastoor bakal jadi salah satu asisten Patrick Kluivert di skuad timnas Indonesia senior. Pelatih 58 tahun tersebut langsung dihadapkan dengan tugas berat dalam debutnya sebagai asisten pelatih timnas Indonesia. Pasalnya, timnas Indonesia bakal main di kandang Australia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 20 Maret 2025. Timnas Indonesia ditargetkan untuk lolos ke putaran final Piala Dunia pada 4 laga sisa ronde ketiga.
I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up, cause I don't deserve a thing and the road ahead. Hasil turnamen Mandiri U20 Challenge Series 2025, alhamdulillah Ragil cetak brace. Timnas U20 Indonesia pesta gol ke gawang India dengan skor 4-0. Siapa sajakah yang bikin gol? Dan apakah sudah cukup persiapan untuk tampil ke Piala Asia U20? Simak selengkapnya tentang penjelasan pertandingan tadi malam dan sudah sampai manakah kekuatan Timnas Indonesia U20 ini. Timnas U-Strip 20 Indonesia mengalahkan Timnas U-Strip 20 India dengan skor 4-0 dalam ajang Mandiri U-Strip 20 Challenge Series 2025 di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo, Kamis (30/1). Indonesia unggul cepat tepatnya pada menit keempat lewat tendangan bebas Tony Firmansyah. Tendangan datar dan keras dari Tony langsung menghujam gawang lawan. Setelah mencetak gol pertama, Indonesia semakin mendominasi serangan hingga 20 menit laga berjalan. Peluang emas Jens Raven yang melewati dua bek India tendangannya sukses ditepis kiper lawan pada menit ke-38. Hanya 1 menit setelah babak kedua bergulir, Indonesia sukses mencetak gol kedua. Berawal dari kesalahan umpan kiper India, M. Ragil yang mendapatkan bola tinggal mengirim bola ke tiang jauh dan gagal dijangkau kiper Makar. Kembali Ragil sukses mencetak gol kedua pada menit ke-60 untuk Indonesia di laga ini. Awalnya percobaan dari Tony Firmansyah sukses ditepis oleh kiper India. Ragil yang sudah bersiap di tiang jauh sukses melepaskan tendangan yang langsung menghujam gawang lawan. Indonesia memimpin 3 gol pada menit ke-77 lewat Iqbal Gwijangge. Sebelumnya ada tendangan dari Evandra yang diarahkan ke kotak penalti dan sukses dirubah arahnya oleh Iqbal yang akhirnya mengecok gerak kiper lawan. Jalannya pertandingan, Indonesia mendapatkan handball di depan kotak penalti setelah bola mengenai tangan Djordje Abranches pada menit keempat. Bertugas sebagai eksekutor, Tony Firmansyah mengirim tendangan keras melewati pagar pemain India menuju sisi kiri dan masuk ke gawang lawan. Percobaan dari Gala Pagamo dari luar kotak penalti pada menit ke-10. Kali ini bola berhasil diamankan oleh kiper Karan Makar. Ancaman pertama dari India lewat barat dari tengah lapangan 17. Melihat posisi kiper Indonesia meninggalkan sarangnya, tendangan barat masih bisa ditangkap kiper Wayan Arya. Tony melakukan percobaan lewat tendangan keras dari luar kotak penalti yang bisa ditangkap dengan baik oleh kiper Karan Makar 18. Tendangan Doni masih bisa ditepis kiper India dan hanya membuat tendangan sudut pada menit ke-26. Jehan melepaskan tendangan voli ke pojok kanan pertahanan India yang masih bisa ditepis kiper Makar pada menit 33. Sudah menari-nari di depan gawang dan mengecoh dua bek lawan, tendangan Jens Raven masih bisa diamankan oleh kiper Makar 38. Melalui sudut sempit di sisi kanan, tendangan Jehan hanya melebar tipis dari gawang India 40. Pada menit ke-43, tendangan keras Jehan dari luar kotak penalti sukses ditepis kiper Makar dan hanya menghasilkan tendangan sudut. Skor 1-0 untuk keunggulan Indonesia bertahan hingga akhir babak pertama. Babak kedua, Indonesia langsung mencetak gol cepat. Memanfaatkan kesalahan umpan kiper lawan, M. Ragil yang menemukan bola tinggal melepaskan bola ke tiang jauh yang gagal dijangkau kiper Makar 46. Indonesia hampir kebobolan pada menit ke-58. Mate yang lepas dari kawalan bek Indonesia bisa melepaskan tendangan yang masih bisa ditepis kiper Wayan Arya. Ragil mencetak gol keduanya pada menit ke-60 melalui bola rebound di kotak penalti. Sebelumnya ada tendangan Tony Firmansyah sempat ditepis oleh kiper India sebelum ditemukan oleh Ragil. Tanpa diduga, Iqbal Gwijangge mencetak gol pada menit ke-76. Sebelumnya ada tendangan dilepaskan oleh Evandra ke gawang India.
Dengan cerdik Iqbal merubah arah bola yang gagal diselamatkan oleh kiper Makar. Indonesia menutup pertandingan dengan kemenangan 4-0 di laga ini. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid. Mengungkap isu keterlibatan buzzer, Shin Tae-yong di tengah sorotan media sosial ketika isu buzzer mencuat. Banyak yang penasaran tentang siapa yang berada di balik layar. Shin Tae-yong yang sebelumnya dipuji, kini menghadapi tantangan baru. Apakah dia benar-benar terlibat dalam permainan media sosial ini? Video ini akan mengungkap fakta-fakta menarik dan analisis mendalam tentang keterlibatan buzzer dalam mendukung atau menjatuhkan reputasi pelatih. Simak bagaimana dinamika ini dapat memengaruhi hubungan antara tim dan penggemar. Founder Football Institute Budi Setiawan mengatakan anggapan adanya buzzer di belakang mantan pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong terbukti dari hasil riset Drone Emprit. Hasil riset analisis media sosial itu menunjukkan ada akun bot yang terorganisir menyuarakan dukungan ke Shin Tae-yong. Dari riset ini membuktikan tagar #Stistai itu menggunakan buzzer. Hasil riset ini hampir sama dengan riset Football Institute yang menyebutkan ada kepentingan lain di luar sepak bola. Kata Budi dalam diskusi paparan hasil riset Drone Emprit tentang analisis percakapan sepak bola di media sosial. Di Jakarta, Budi menjelaskan ada motif tertentu di balik ramainya cuitan dukungan Shin Tae-yong yang dipecat dari kursi pelatih timnas Indonesia. Padahal sudah dijelaskan, ini soal pertimbangan pemecatan tapi masih ramai. Itu patut dicurigai ada yang create di media sosial. Kata Budi, menurutnya iklim sepak bola di Indonesia sudah tidak sehat dari perdebatan pemecatan Shin Tae-yong hingga muncul buzzer. Selama ini, kata dia, banyak pendukung timnas yang terbawa arus dari citra yang selama ini dibangun Shin Tae-yong. Ini efek dari proses pencitraan yang telah dibangun sekian tahun. Walaupun Shin Tae-yong sudah enggak ada, masih tetap ramai. Apakah ini dicerata secara alamiah atau rekayasa? Yang jelas sudah terbukti ada buzzer, kata dia. Untuk itu, Budi menilai langkah PSSI sudah tepat memberhentikan kontrak Shin Tae-yong. Terlepas dari berbagai pertimbangan teknis soal kepemimpinannya di timnas Indonesia, Budi mengatakan iklim sepak bola di tanah air diharapkan bisa kembali sehat. PSSI mengambil kebijakan tepat dan berani atau tidak populis menghentikan kontrak Shin Tae-yong di tengah jalan. Terlepas dari berbagai pertimbangan, dan ini diharapkan mengembalikan iklim supporter sepak bola sejati, kata dia. Sementara itu, analis medsos Drone Emprit Slovenia Istiani mengatakan pembicaraan media sosial terbagi 3 kategori menanggapi pemecatan Shin Tae-yong. Pertama, kategori dengan narasi pro Shin Tae-yong, kedua kontra Shin Tae-yong, dan ketiga narasi media dan akun info. Dia menjelaskan isu Shin Tae-yong diberitakan dalam 6.090 artikel dan 18.156 mentions dan dibicarakan di media sosial sebanyak 14.478 mention. Sentimen positif terhadap pelatih asal Korea Selatan itu di media sosial dan media online, kata dia. Didorong oleh pengakuan atas perubahan signifikan yang dibawa Shin Tae-yong dalam performa timnas Indonesia. Lalu dedikasi Shin Tae-yong dalam membangun tim serta pencapaiannya seperti membawa timnas Indonesia ke final Piala AFF 2020 dan peningkatan performa di kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun Slovenia menyoroti ada tagar #Stistai yang cukup masif di media sosial Twitter.
Selain dicuitkan akun organik dan publik, tagar ini dicuitkan akun bot. Drone Emprit mencurigai akun bot ini digerakkan terorganisir dengan narasi yang sama. Ada akun yang kami tangkap polanya sama. Tidak hanya di Twitter, tagar terorganisir ini banyak ditemukan di Instagram. Akun ini tidak bicara konteks, tapi lebih ke amplifikasi cuitan atau postingan, dia retweet atau komen untuk menaikkan engagement, kata Slovenia. Dia menjelaskan biasanya akun ini tidak secara khusus membicarakan topik terkait sepak bola. Akun ini secara khusus membicarakan isu sepak bola ketika ada pemberitaan Shin Tae-yong dipecat. Mereka tidak menyampaikan informasi yang kontekstual seperti akun-akun besar atau akun-akun influencer, jelasnya. Untuk tagar #Stewt itu ada dari akun publik secara umum yang memang melihat kinerja Shin Tae-yong tidak cukup memuaskan. Jadi mereka setuju dengan pendapat Erick Thohir, kemudian mereka mengamplifikasi statement Erick Thohir bahwa ada masalah komunikasi antara Shin Tae-yong dengan para pemain, seperti itu, kata Slovenia. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Wonderkid Timnas Indonesia, bintang muda yang dilirik klub top Denmark sebelum Piala Asia U20 2025. Siapa yang tidak penasaran dengan talenta muda yang menarik perhatian klub-klub Eropa? Dalam video ini, kita akan membahas sosok wonderkid Timnas Indonesia yang menjadi incaran klub top Denmark. Apa yang membuatnya begitu istimewa? Temukan potensi luar biasa yang dimiliki pemain ini menjelang Piala Asia U20 2025. Penyerang muda Timnas Indonesia Arkan Kaka dilaporkan tengah dipantau oleh klub kasta tertinggi Liga Denmark, FC Nordsjælland. Di usianya yang baru menginjak 17 tahun, Arkan Kaka sudah mengenyam banyak pengalaman. Pada musim ini, ia telah bermain 7 kali di Liga 1 bersama Persis Solo. Putra dari Purwanto Suwondo tersebut juga sudah merasakan debut di Timnas Indonesia Senior. Arkan Kaka sudah merasakan 2 caps bersama skuad Garuda. Nama Arkan Kaka sendiri dikenal publik internasional usai tampil impresif di ajang Piala Dunia U17 2023. Kala itu ia berhasil mencetak 2 gol untuk Timnas U17 Indonesia di ajang Piala Dunia U17 2023. Performa bagusnya juga menular ke level berikutnya. Arkan Kaka berhasil membawa Timnas U19 Indonesia juara ASEAN Cup U19 2024 di Surabaya. Dirinya juga sudah menjadi andalan di lini depan tim Persis Solo. Kabar tersebut disampaikan oleh akun X milik @markatopnews. FC Nordsjælland dilaporkan telah terkesan dengan striker 17 tahun ini. Sangat terbuka kemungkinan bahwa mereka bakal merekrut pemain 17 tahun tersebut. Pemain muda Persis Solo Arkan Kaka sedang diincar oleh raksasa Denmark FC Nordsjælland, tulis laporan @markatopnews. Sumber dekat klub telah mengonfirmasi bahwa staf perekrutan senior terkesan dengan pemain Indonesia berusia 17 tahun itu dan akan terus memantau pemain tersebut. Striker depan dengan tinggi di atas rata-rata ini telah berhasil mendapatkan 2 caps untuk Timnas Indonesia, tukasnya. FC Nordsjælland bukan klub ecek-ecek di Liga Denmark. Tim berjuluk Tigrene tersebut sudah pernah juara Liga Denmark pada musim 2011-2012. Selain itu, klub tersebut pernah juara Piala Denmark 2 kali. Putra dari Purwanto Suwondo tersebut memang sudah mencatatkan prestasi istimewa sejak awal kariernya. Arkan Kaka jadi pemain termuda yang tampil di era Liga 1. Selain itu, dirinya juga jadi pencetak gol termuda.
Di level tim nasional, dirinya juga salah satu debutan termuda Timnas Indonesia Senior. Debutnya di Timnas Indonesia Senior terjadi di ajang ASEAN Cup 2024. PSSI tetapkan target tinggi. Timnas U20 Indonesia bertekad tampil gemilang di Piala Asia. Dalam sebuah pengumuman mengejutkan, PSSI menegaskan target ambisius bagi Timnas U20 Indonesia di Piala Asia 2025. Indra Syafri sebagai pelatih memiliki visi yang jelas untuk membawa tim ini ke level yang lebih tinggi. Dengan persaingan yang ketat, bagaimana mereka akan mempersiapkan diri menghadapi lawan-lawan tangguh? Video ini akan mengupas tuntas harapan dan tantangan yang dihadapi oleh Timnas U20. Saksikan bagaimana mereka berjuang untuk mewujudkan impian besar ini. Pelatih Indra Syafri tetap optimis membawa Timnas U20 Indonesia melangkah jauh di Piala Asia U20 2025. Garuda Nusantara sempat mendapatkan kritikan tajam setelah penampilan yang kurang apik di Mandiri U20 Challenge Series 2025. Menjadi turnamen pemanasan jelang Piala Asia, mereka menerima kekalahan dari Suriah 0-2 dan Yordania 0-1. Kemenangan baru hadir saat mereka bertemu dengan India lewat kemenangan dengan skor telak 4-0. Indonesia sebenarnya memiliki target untuk menembus babak semifinal di Piala Asia nanti. Indra Syafri menjelaskan bahwa mereka memiliki beberapa misi untuk Timnas U20 Indonesia. Dua target yakni menjadi juara di ASEAN Cup U20 2024 dan lolos ke Piala Asia U20 2025 sudah mereka kunci. Ini jadi pembuktian bahwa Garuda Nusantara mampu menunjukkan kualitasnya dan siap bersaing di kancah Asia. Jadi kalau masih bicara target sebenarnya tim ini yang dibentuk bulan Desember adalah menjuarai AFF. Ya, itu target utama dan alhamdulillah juara, kata Indra Syafri. Target kedua itu adalah masuk ke atau lolos di Piala Asia. Kita kemarin tampil juara grup dan kita masuk ke Piala Asia, tuturnya. Sukses menembus Piala Asia, target kali ini adalah bisa lolos ke babak semifinal. Menurutnya, target tinggi membuat semua pemain semakin termotivasi untuk bisa melangkah lebih tinggi. Selaku pelatih, Indra Syafri akan berusaha keras agar target ini bisa mereka lalui setelah persiapan yang mereka lewati sejauh ini. Sekarang kita 16 besar di Piala Asia untuk menentukan 4 besar, ujar Indra Syafri melanjutkan. Kita terbiasa kalau menurut saya target itu kan niatkan. Kalau kita nggak punya target berarti tidak punya niat dong. Terus apanya yang mau diaminkan? Kita berupaya. Ya, target maksimal kita upayakan, imbuhnya. Melihat peluang yang ada, Garuda Nusantara masih optimis bisa melangkah ke Piala Dunia U-Strip 20 2025. Syaratnya mereka harus bisa menjadi 4 tim terbaik di Piala Asia nanti. Menurutnya, ini jadi momen baik untuk menempa pemainnya dan terus melakukan evaluasi current level turnamen yang lebih tinggi. Nanti apa hasilnya? Mau lolos Piala Dunia atau tidak lolos Piala Dunia, yang paling penting di sana di suatu pembentukan tim adalah mengevaluasi, tutur Indra Syafri. Pelajaran berharga Jens Raven di Timnas U20 Indonesia, apa yang membuatnya berubah?
Jens Raven yang baru saja menyelesaikan masa tugasnya di Timnas U20 Indonesia mengakui bahwa pengalaman tersebut telah mengubah cara pandangnya tentang sepak bola. Dalam perjalanan yang penuh liku, ia menemukan banyak pelajaran yang tidak hanya berhubungan dengan teknik, tetapi juga tentang kerjasama tim dan disiplin. Apa saja pelajaran yang paling berkesan bagi Raven? Dalam video ini, kita akan membahas bagaimana pengalaman di Timnas membentuk karakter dan keterampilan bermainnya. Temukan bagaimana perjalanan ini dapat menjadi inspirasi bagi pemain muda lainnya. Penyerang Timnas U20 Indonesia, Jens Raven, menilai bahwa mereka saat ini sudah lebih siap menatap Piala Asia U20 2025. Timnas U20 Indonesia masuk di grup C bersama dengan Uzbekistan, Iran, dan Yaman. Turnamen tersebut akan digelar di Cina pada 12 Februari hingga 1 Maret mendatang. Demi tampil maksimal, Garuda Nusantara turun dalam ajang uji coba bertajuk Mandiri U20 Challenge Series 2025. Indonesia kalah 0-1 dari Yordania dan 0-2 dari Iran, tetapi kemudian menang 4-0 atas India. Jens Raven menjelaskan bahwa uji coba ini memberikan dampak positif bagi semua pemain. Apalagi lawan mereka yakni Yordania dan Suriah sama-sama akan bertarung di Piala Asia. Pertandingan yang sudah dilewati akan menjadi modal bagus untuk bermain maksimal di ajang tersebut. Mereka juga mendapatkan pengalaman bermain dengan atmosfer yang ketat dan hal ini menjadi sarana agar bisa cepat beradaptasi di Piala Asia nanti. Ya, seperti yang sudah saya katakan, ini adalah turnamen dengan beberapa tim kuat yang juga bermain di Piala Asia, kata Jens Raven. Ajang ini adalah turnamen yang sangat bagus untuk mempersiapkan diri menuju Piala Asia. Pelatih Indra Syafri memanfaatkan 3 laga uji coba dengan memainkan hampir semua pemainnya. Nantinya hanya 23 orang yang dibawa ke Piala Asia dari 28 pemain yang ada di tim saat ini. Selain itu, kemenangan dari India menjadi modal penting bagi mereka di Piala Asia nanti. Jadi rotasi pemain dilakukan untuk melihat skuad mana yang menjadi pilihan terbaik untuk pergi ke Piala Asia dan lolos ke Piala Dunia, lanjut Jens Raven. Jadi saya pikir kami melakukannya dengan baik. Kami menyelesaikannya dengan kemenangan yang bagus. Jadi itu bagus. Pemain asal FC Dordrecht Ustrip 21 ini menambahkan bahwa dia mendapatkan banyak pelajaran di ajang Mandiri U20 Challenge Series itu. Sebelumnya dia harus melewatkan laga perdana saat melawan Yordania karena cedera. Saat kembali, Jens mendapatkan beberapa tugas baru dari pelatih. Menurutnya, semua yang sudah dilewati membuat dia semakin percaya diri dan akan segera pulih agar bisa bermain maksimal di Piala Asia nanti. Jadi bagi saya pribadi, saya belajar banyak. Kami belajar dengan banyak pemain baru yang bermain satu sama lain. Untuk diri saya sendiri, sayangnya mengalami cedera tetapi saya kembali selangkah demi selangkah, tutupnya. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead. Ragnar Oratmangoen sebut satu pemain muslim paling disiplin di Timnas Indonesia, masuk daftar pemain lawan Australia. Pemain Timnas Indonesia Ragnar Oratmangoen pernah menyatakan satu nama ia nilai sangat punya kedisiplinan yang tinggi. Hal itu ia sampaikan dalam satu kesempatan wawancara di podcast tayang di YouTube. Siapakah pemain Timnas Indonesia yang disebut Ragnar Oratmangoen, pria akrab disapa Wak Haji tersebut? Sebagaimana Timnas Indonesia tak lama lagi akan bertanding dengan Australia akan berlangsung di Sydney Football Stadium pada 20 Maret 2025. Laga ini melanjutkan babak ketiga dari kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia bertandang ke Australia.
Ragnar Oratmangoen pun dipastikan tidak masuk daftar pemain pada pertandingan itu. Sebab Ragnar Oratmangoen harus absen dalam laga lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia lantaran terkena hukuman akumulasi kartu kuning. Nama Ragnar Oratmangoen dan sosok yang dianggap paling disiplin ini sama-sama populer di Indonesia, terutama di kalangan pecinta sepak bola atau fans timnas Indonesia. Wah Haji ini merupakan pemain keturunan Indonesia Belanda. Cukup dekat sama sosok paling disiplin ini loh. Dalam kesempatan yang sama, ia juga mengungkapkan nama-nama yang ternyata pemain paling disiplin dan lari tercepat di timnas Indonesia. Hal itu ia sampaikan banyak hal menarik buat kaget penggemar bola soal penilaiannya ke beberapa nama ini. Siapa yang larinya paling cepat di timnas? Yakob Sayuri. Siapa yang visi bermainnya paling bagus di timnas? Tom Haye, ucap Ragnar. Siapa yang paling disiplin di timnas Asnawi? Siapa pemain paling lucu di timnas Riki? Jelasnya. Sehubungan dengan Asnawi, Mangkualam Bahar adalah pesepak bola profesional Indonesia yang bermain untuk klub Liga 1 Thailand Port FC dan kapten tim nasional Indonesia. Perlu diketahui Ragnar Oratmangoen punya kecepatan dan kemampuan mengontrol bola baik, membuatnya efektif dalam menyerang dari sisi lapangan. Timnas Indonesia yang dulu diasuh pelatih Shin Tae-yong atau STY, ia merasa bersyukur. Sebab bermain untuk negara adalah kehormatan besar dan kesempatan langka yang sangat spesial. Saya sudah lebih dulu tahu, jika mereka memintaku 3 tahun lalu, saya juga akan bilang hal yang sama, ungkap Ragnar Oratmangoen. Sejauh ini baru diketahui sementara belum secara pasti siapa-siapa saja pasti masuk ke daftar pemain distrategikan pelatih Patrick Kluivert untuk melawan Australia. Beredar nama beberapa pemain diduga katanya dipanggil, antara lain kiper Maarten Paes, Emil Audero, Hernando Ari, back J. Itzes, Mas Hilgers, Rizky Ridho, Kevin Dix, Justin Hubner, Calvin Verdonk, Elkan Bagot, Shaine Patinama, Sandy Walsh, Asnawi, Mangkualam, Pratama Arhan. Gelandang, Ivar Jenner, Tom Haye, Nathan Chu Aon, Marcelino Ferdinand, Jairo Riedewald, Ricky Kambuaya. Depan Liano Reijnders, Ragnar Oratmangoen, Miliano Jonathans, Rafael Struijk, Ole Romani, Egy Maulana Fikri, Ramadan Sananta.